Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus. Pada saat ini kita akan belajar dari terambil buku bab 3, yaitu menolak cara hidup orang berdosa. Dari bab ini kita sudah bercerita tentang kehidupan Yosua, kehidupan Samuel, dan sekarang kita akan kutip kehidupan daripada cerita dari Daniel. Yang pertama kita harus ketahui adalah tentang Daniel. Kemudian kita harus ketahui juga cerita ringkasan tentang Daniel. Kemudian kita harus tahu juga adalah yang ketiga, bagaimana dia caranya menolak dosa di sekitar kehidupan Daniel tersebut. Nah, yang pertama, Daniel adalah seorang hamba Tuhan yang dipilih Tuhan. Arti nama Daniel adalah Allah adalah hakimku. Itu yang pertama, dan dia berbangsa Israel. Nah, dia memiliki teman bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita akan masuk ke cerita. Yang pertama adalah dia dibawa oleh Raja Nebukadnezar. Ketika dia dibawa di Raja Nebukadnezar, dia dipercayakan sebagai pelayan di tempat tersebut. Nah, nanti kita akan lanjut apa dosa-dosa yang ada di situ. Itu yang pertama, Raja Nebukadnezar. Kemudian pada zaman Raja Darius. Nah, di situ juga Daniel juga dites, diuji apakah imannya tetap bertahan atau dia menerima kondisi situasi pada zaman itu. Di Raja Darius, dia ditawarkan untuk menyembah kepada Allah yang bukan yang dipercayainya. Nah, kita lanjut yang ketiga. Bagaimana cara Daniel menolak dosa-dosa tersebut? Yang pertama, pada zaman Raja Nebukadnezar, dalam masa pemerintahannya ada satu tawaran kepada Daniel dan bersama-sama dengan teman-temannya. Yang pertama adalah ditawarkan tentang makanan minuman raja. Dan Daniel bersama dengan teman-temannya mengetahui itu makanannya itu sebenarnya bukan makanan sembarang makanan, tetapi makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Nah, iman Daniel menolak hal itu karena itu adalah dosa. Dia menolak makanan minuman raja, dia bertahan dengan makanan sayur dan buah saja. Itu pada zaman Raja Nebukadnezar. Kemudian pada zaman Raja Darius, nah pada zaman itu ada seorang pejabat pemerintahan yang tidak suka kepada Daniel, maka dibuatlah suatu keputusan bahwasannya siapa yang menyembah yang bukan menyembah kepada Allah yang disepakati pada zaman Darius, dia akan dicampakkan ke dalam gua singa. Ingat, Daniel tidak akan pernah goyah. Dia yakin Allah yang disembahnya adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup membela dan menolongnya. Dan Daniel berdoa sehari itu 3 kali sehari, berlutut berdoa dan memuji Tuhan. Dia bertahan. Pada suatu hari ketahuan dia sedang berdoa. Nah, ketika dia ketahuan, dia tetap berdoa, dia bertahan, dan akhirnya dia ditawan dan dibawa ke tempat yang sudah dibuat untuk namanya, kalau sekarang namanya divonis hukuman mati, dibawa ke gua singa, dilemparkan. Ternyata, tahukah kita semuanya bahwasan Tuhan itu Immanuel menyertainya, dan akhirnya Daniel tidak dimakan oleh singa-singa yang lapar tersebut. Karena apa? Karena Tuhan menyertainya. Yang inilah yang perlu kita pahami, bahwasanya Daniel tetap bertahan, tidak menyembah kepada Allah lain. Itulah dosa yang ditolaknya pada zaman Raja Darius. Ya, jadi yang perlu kita pahami yang pertama adalah pada zaman Nebukadnezar, pada zaman Darius, dosa-dosa apa yang ditolak oleh Daniel. Demikian pelajaran kita. Selebihnya akan dijawab di worksheet yang sudah disediakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.